Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang akan membahas sedikit tentang tanggung jawab negara. Pada pembahasan kali ini kami akan menjelaskan sedikit tentang definisi, konsep, unsur, jenis, dan pengecualian dalam tanggung jawab negara. Masuk pada pembahasan yang pertama yaitu definisi. Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pertanggungjawaban merupakan suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya atau akibat yang timbul dari suatu perbuatan baik itu berupa kelalaian maupun kesalahan. Berdasarkan Dictionary of Law, tanggung jawab negara merupakan obligation of state to make all reparation arising from a failure to comply with a legal obligation under international law. Yang artinya tanggung jawab negara merupakan suatu kewajiban untuk melakukan perbaikan yang timbul dari kesalahan suatu negara untuk mematuhi kewajiban hukum berdasarkan hukum internasional. Berdasarkan Dictionary of Law, tanggung jawab internasional atau International Responsibility atau yang sering disebut dengan tanggung jawab negara State Responsibility dalam hukum internasional merupakan prinsip dalam hukum internasional yang mengatur mengenai timbulnya pertanggungjawaban suatu negara kepada negara lainnya karena kesalahan atau kelalaian suatu negara yang menimbulkan dampak terhadap negara atau orang lain. Selanjutnya masuk pada konsep. Konsep tanggung jawab negara dalam hukum internasional adalah konsep pertanggungjawaban karena perbuatan melanggar hukum. Seringkali diistilahkan dalam hukum internasional dengan menggunakan frasa responsibility atau liability yang merujuk makna yang sama maupun berbeda. Sehingga dapat dikatakan bahwa belum ada istilah baku untuk mengkonsepsikan pertanggungjawaban dalam hukum internasional. Pertanggungjawaban sebagai sebuah konsep hukum terjadi ketika adanya pelanggaran terhadap norma dan prinsip yang mengikat dalam hukum baik nasional maupun internasional. Dalam konsep internasional secara umum, pertanggungjawaban yang disamakan dengan responsibility dianggap sebagai salah satu prinsip dasar dalam hukum internasional, di mana norma pertanggungjawaban difokuskan pada sebab-sebab terjadinya suatu perbuatan akibat dari perbuatan tidak sah secara hukum, dan khususnya pemberian kompensasi untuk itu. Hal ini sejalan pula dengan pendapat Mahkamah Internasional atau yang sering kita kenal dengan International Court of Justice dalam kasus Corzo Factory yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban merupakan suatu prinsip hukum internasional, bahkan konsepsi hukum yang lebih luas, bahwa setiap pelanggaran atas suatu perjanjian akan menimbulkan kewajiban untuk melakukan tindakan perbaikan atau duty of reparation. Sehingga dapat kami simpulkan bahwa responsibility adalah kewajiban negara yang timbul karena pelanggaran atas hukum internasional, sedangkan liability kewajiban utama negara sebagai dari kerugian yang timbul karena tidak sah di bawah hukum internasional. Selanjutnya adalah unsur-unsur. Unsur atributabilitas atau imputabilitas. Unsur imputabilitas atau atributabilitas adalah salah satu unsur yang diwajibkan untuk menyatakan negara melakukan internationally wrongful act. Malansuk menuliskan bahwa negara bertanggung jawab atas tindakan pejabatnya hanya apabila tindakan tersebut disebut imputable atau attributable oleh negara. Imputabilitas adalah fiksi hukum yang membaurkan tindakan atau pendiaman pejabat negara dengan menimbulkan tanggung jawab negara atas kerusakan properti atau orang yang berasal dari negara lain. Selanjutnya adalah International Wrongful Act atau pelanggaran terhadap kewajiban internasional. Sebuah pelanggaran atas kewajiban internasional terdiri atas tindakan, act atau commission, pendiaman, omission, dan gabungan antara tindakan dan pendiaman. Dalam catatan yang dimuat oleh Black Law Dictionary, diketahui bahwa act, in its most general sense, this noun signifies something done voluntarily by a person, the exercise of an individual's power, an effect produced in the external world by an exercise of the power of a person objectively, prompted by intention and proximately caused by motion of the will, yang memiliki arti bahwa tindakan dalam arti luas adalah tanda seseorang melakukan sesuatu berdasarkan niat, pelaksanaan kekuasaan seseorang,
suatu dampak yang dihasilkan di dunia luar melalui penggunaan kekuasaan seseorang secara objektif yang didorong oleh niat dan secara langsung disebabkan oleh gerakan kehendak. Selanjutnya, pertanggungjawaban individu. Aturan-aturan yang termuat dalam Konvensi-Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan 1 hingga Protokol Tambahan 3, Konvensi ENMOD, serta Statuta Roma bukan hanya mengikat negara sebagai pihak yang menandatangani, tetapi juga mengikat tindakan yang dilakukan oleh individu, baik mengatasnamakan negara atau kelompok tertentu yang terpisah dari negara. Keberlakuan prinsip pertanggungjawaban yang berlaku bagi individu sebagai subjek hukum sama halnya dengan negara yang juga adalah subjek hukum, di mana setiap pelanggaran dan pengabaian akan kewajiban meminta pertanggungjawaban. Adapun beberapa unsur yang mendasari adanya pertanggungjawaban individu dalam hukum internasional. Di antaranya adalah A. Hukum subjektif atau mental element, di mana niat kejahatan sudah ada dalam benak individu atau pelaku, atau disebut dengan mens rea. Hal ini juga mencakup adanya beberapa dolus dari pelaku dalam mendasari tindakan melawan hukum, yakni dolus directus in the first degree, dolus tingkat pertama atau niat secara langsung, dolus directus in the second degree, dolus tingkat 2 atau niat tidak langsung. 3. Dolus eventualis atau kecerobohan yang tidak disengaja. Dan B. Unsur objektif, physical element, yakni unsur yang mengharuskan adanya keterlibatan sebagai bentuk kontribusi dalam melakukan suatu kejahatan atau disebut dengan actus reus. Hal-hal yang termasuk sebagai tindakan yang dapat memunculkan pertanggungjawaban individu diantaranya adalah actus reus dari ordering, atau seseorang yang memberikan instruksi kepada orang lain untuk melakukan kejahatan. Actus reus dari committing, atau seseorang yang bertindak baik secara fisik maupun non-fisik, langsung maupun tidak langsung. Actus reus dari aiding dan abetting, atau tindakan yang memberikan bantuan praktis dan dukungan moral yang berpengaruh secara substansial atas dilaksanakannya kejahatan tertentu. Jenis-jenis terhadap perbuatan melawan hukum, delictual liability. Tanggung jawab ini timbul dari setiap kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh suatu negara terhadap orang asing di dalam wilayahnya atau wilayah negara lain. Atas pelanggaran perjanjian, contractual liability. Tanggung jawab ini merupakan tanggung jawab yang terjadi jika suatu negara melanggar perjanjian atau kontrak yang telah dibuatnya dengan negara lain dan pelanggaran itu mengakibatkan kerugian terhadap negara lainnya. Atas ekspropriasi, tanggung jawab ini merupakan pencabutan hak milik perorangan untuk kepentingan umum yang disertai dengan pemberian ganti rugi. Ekspropriasi merupakan suatu tindakan pengambilan atas aset orang lain dengan membayar kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan. Atas utang negara, tanggung jawab ini muncul karena suatu negara yang mempunyai utang luar negeri secara otomatis memiliki kewajiban untuk membayar utang atau kerugian dari utang tersebut. Atas konsesi, konsesi sendiri merupakan pemberian hak, izin, atau tanah oleh pemerintah, perusahaan, atau individu kepada seseorang atau lembaga. Pertanggungjawaban atas konsesi terjadi jika ada pelanggaran dalam konsesi tersebut sehingga sengketa timbul. Sengketa yang muncul dalam konsesi diajukan ke peradilan negara pemberi konsesi dan tunduk pada hukum nasional negara tersebut. Atas kejahatan internasional. Kejahatan internasional adalah semua perbuatan melawan hukum secara internasional yang berasal dari pelanggaran suatu kewajiban internasional yang penting guna perlindungan terhadap kepentingan fundamental internasional dan pelanggaran tersebut diakui sebagai suatu kejahatan oleh masyarakat. Kejahatan internasional biasa disebut dengan pidana internasional yang merupakan hasil pemusatan dari dua disiplin hukum yang melengkapi antara hukum internasional dan aspek internasional dari hukum pidana nasional. Kejahatan internasional merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum internasional yang menimbulkan kewajiban pertanggungjawaban. Yang terakhir yaitu pengecualian. Ada beberapa pengecualian mengenai tanggung jawab negara, di antaranya yaitu adanya persetujuan dari negara yang dirugikan atau yang bisa disebut dengan konsen.
Hal ini merupakan pengecualian jika persetujuan tersebut dilakukan sebelum atau saat peristiwa itu terjadi. Yang kedua, ada tindakan mempertahankan diri atau self-defense. Negara dapat dibebaskan dari tanggung jawab atas suatu perbuatan apabila tindakan tersebut digunakan untuk membela diri sendiri. Untuk yang ketiga, keadaan memaksa atau yang bisa disebut dengan force majeure. Kesalahan negara dapat dihindari apabila tindakan itu disebabkan karena adanya kekuatan yang tidak dapat dihindari atau adanya kejadian yang tidak diduga di luar kontrol suatu negara yang bersangkutan. Yang keempat, ada keadaan yang berbahaya atau yang biasa disebut dengan distress. Pengecualian lain yang diperkenankan adalah apabila tindakan suatu negara tersebut karena tidak terdapat jalan lain dengan alasan yang berbahaya atau guna menyelamatkan jiwanya atau juga bisa keselamatan jiwa orang lain yang berada dalam pengawasannya. Untuk yang terakhir, yaitu ada keadaan yang sangat diperlukan. Suatu negara dapat melakukan suatu tindakan yang merupakan satu-satunya jalan untuk menyelamatkan kepentingan yang esensial terhadap bahaya yang sangat besar.